Ya, mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal positif ini wajib hukumnya bagi setiap warga negara Indonesia. Namun bagaimana dengan cara atau konsep pemuda dalam mengisi kemerdekaan? Kami akan membahasnya lebih lanjut. Sudah hadir bersama kami di studio Metro TV Gustika Fardani Yusuf Hatta. Selamat pagi Gustika, apa kabarnya? Baik. Sudah 74 tahun Indonesia merdeka sebagai anak muda nih. Aku pengen tahu, saya ingin tahu kalau dari kacamata anak muda, 74 tahun usia Indonesia, apa yang sudah dilihat banyak perubahan dari Indonesia ini? Sebetulnya Indonesia masih banyak PR-nya ya mungkin. Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya dan kita bersama-sama harus memelihara kemerdekaan tersebut. PR-nya apa saja nih Gustika? Wah banyak, mau mulai dari mana? Dari manapun, kalau Gustika sendiri pribadi melihatnya mana yang mungkin esensi, oh ini mungkin lebih sesuai prioritas. tema dengan kemerdekaan tahun ini ya, SDM unggul, kurang lebih. Lupa saya temanya exactly. SDM yang unggul. Yeah, SDM unggul. Mungkin bisa mulai dari situ, jadi memperbaiki diri sendiri dan juga negara juga memberi fasilitas untuk anak muda memperbaiki dirinya sendiri juga. Oke, gitu. Berarti memang dimulai dari manusianya, karena negara yang maju adalah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan juga yang sangat berprestasi begitu ya, memiliki kecakapan. Kalau dari kacamata anak muda saat ini sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran anak muda untuk mengisi kemerdekaan, Gustika? Perannya banyak karena kita harus melihat ke depan juga. Tapi juga kita tidak boleh lupa untuk melihat ke belakang. Tapi sekarang pelajaran sejarah juga sudah tidak ada di sekolah, sedengar saya. Jadi saya punya kakak sepupu, dan saya punya keponakan. Dan itu sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita mau belajar dari kesalahan yang sebelumnya terjadi dan maju untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, tidak mengulangi kesalahan dan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau melihat anak muda saat ini, begitu kita di Indonesia saat ini sudah banyak yang berprestasi, mungkin juga belum begitu, tapi mungkin masih banyak kesempatan-kesempatannya. Kalau dari Gustika sendiri, bagaimana sih caranya juga secara pribadi begitu ya untuk menyumbang sesuatu untuk Indonesia? Saya sendiri sih melakukan apa yang saya suka ya, mungkin. Banyak orang yang memiliki passion tertentu, tapi kalau passion itu hanya sekedar ambisi untuk diri sendiri mungkin agak sulit. Jadi misalnya saya berkaca kepada kakek saya, kemerdekaan itu mungkin sesuatu yang dibayangkan akan sangat sulit diraih gitu. Tapi itu untuk kepentingan bersama. Jadi Indonesia itu kan sebetulnya pada dasarnya gotong royong. Jadi kita juga harus memikirkan masyarakat, dan itu mungkin dari situ tumbuh gitu. Kontribusinya. Oke. Dan kalau kita melihat Gustika juga ini banyak sekali prestasinya begitu ya. Kalau saya lihat juga aktif dengan isu-isu kemanusiaan, pernah juga menjadi delegasi untuk Forum Pemuda PBB begitu. Ketika mewakili Indonesia di dunia internasional, sebenarnya apa sih yang Gustika rasakan dan juga hal apa yang didapatkan juga dari Gustika saat itu? Saya pribadi sih sangat bangga tentunya, dan saya merasa sangat I feel very honored gitu. Tapi juga mungkin kuncinya adalah memberikan balance antara apa yang Indonesia inginkan dan apa yang bisa dipetik untuk memajukan Indonesia. Jadi balance antara internasionalisme dan nasionalisme gitu. Itu juga harus imbang. Harus seimbang begitu ya, betul sekali. Nah, kalau kita melihat banyak juga anggapan begitu ya, terutama mungkin dari orang yang usianya lebih tua dibandingkan generasi milenial misalnya gitu, suka menganggap bahwa generasi milenial ini kok mentalnya sepertinya kurang ya gitu, kurang mau bekerja keras, maunya sesuatu yang enak, maunya sesuatu yang prosesnya cepat, instan begitu, tidak mau melalui proses yang sulit begitu. Nah, kalau dari kacamata Gustika sendiri, apakah memang anak muda sekarang ini mentalnya jauh lebih kurang kuat, mundur begitu, atau justru punya karakter khusus dibandingkan generasi sebelumnya? Tentunya punya karakter khusus. Misalnya World Economic Forum saja melihat untuk 10 tahun ke depan, skills yang dibutuhkan untuk dunia pekerjaan itu sudah berbeda. Dan tentunya dari misalnya zaman baby boomers dan zaman millennials dan nanti Gen Z itu akan sangat berubah apa yang dibutuhkan. Dan misalnya mau membicarakan real estate gitu, itu baby boomers sudah merusaknya untuk kita gitu. Jadi nggak bisa disalahkan kalau
kita harus put in more effort, harus lebih usaha. Jadi harus dilihat juga situasinya seperti apa. Bahwa memang tidak semuanya buruk, tetapi sebenarnya ada sisi-sisi bagus yang mungkin tidak banyak orang mau melihat sisi positifnya. Kuncinya begitu mungkin ya? lebih dialog antar generasi ya. Jadi dicari titik temunya itu di mana, apa crossovernya di mana bisa dibetulkan. Oke, apalagi saat ini kan kesempatan untuk anak muda banyak sekali ya. Kita lihat seperti yang Presiden Jokowi katakan, nanti mungkin dalam kabinet berikutnya anak-anak muda kalau bisa mungkin di bawah umur 30 juga menduduki posisi-posisi ini begitu kan. Memang banyak kesempatan. Nah, bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk bersaing, untuk juga ikut memajukan Indonesia? Apa yang harus dimulai dari diri sendiri, Gustika? Tentunya juga mungkin mau komentar dulu untuk menteri yang di bawah 30 tahun juga mereka harus kompeten. Jadi bukan hanya usia muda gitu anak ya. muda lalu selesai urusannya. Jadi mereka juga harus yang nantinya akan jadi menteri harus paham isu-isunya itu apa. Saya mungkin berkaca kepada ibu saya sendiri yang umurnya sudah 63 tahun, dia sampai sekarang masih suka ambil kursus ini, kursus itu. Jadi belajar itu tidak akan selesai. Tidak mengenal usia tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Jadi untuk anak muda juga dan orang tua, kita sama-sama harus update skills, memperbarui kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan zaman. Jadi kita mau membicarakan SDM kalau dari diri kita sendiri tidak berusaha juga akan sulit. Oke, artinya bukan hanya sekedar usia, tapi bagaimana kita memperkaya diri dengan pengalaman, dengan ilmu. Dan dari situ bisa berkontribusi. Dari situ bisa berkontribusi untuk Indonesia. Baik, kemudian kalau kita tadi sebelum kita berdialog, Gustika, tadi ada dua informasi, mungkin Gustika juga sempat melihat sekilas ya, ada dua anak muda yang masih berusia belasan tahun, juga berprestasi di kancah internasional, dan dua-duanya memiliki, yang satu pernah menjadi korban bullying, begitu, ini memiliki pengalaman bullying dan kemudian tapi bisa berprestasi. Saya ingin tahu sendiri kalau misalkan Gustika melihat hal seperti ini, bullying, kemudian tetapi ini bisa menjadi cambukan untuk mereka begitu. Bagaimana di mata Gustika terkait dengan hal seperti ini? Seharusnya bukan bullying yang menjadi cambuk untuk mereka. Jadi kasihan sih sebenarnya. Misalnya sekarang pun di sekolah-sekolah di universitas masih ada budaya pelonco ya, apa sih, MOS atau orientasi. Masa orientasi siswa. Iya, itu harusnya dihapuskan. Itu mengencourage bullying banget sih. Dan walaupun itu menjadi sebuah semangat, tapi kenapa harus melewati hal negatif untuk membuahkan sesuatu yang positif? Saya nggak ngerti. Ada cara lain padahal yang bisa dilakukan begitu ya. Oke, nah kalau misalkan harapan dari Gustika sendiri begitu untuk Indonesia sendiri ini seperti apa sih? Harapan saya sih Indonesia akan maju. Sulit sih kalau misalnya harus dirangkai dengan kata-kata yang pendek dan ya. Silakan, waktunya masih banyak. Gustika boleh merangkai kata sebanyak yang Gustika mau. Pokoknya yang terbaik sih yang harapan saya. Yang jadi terbaik. Kita semua memelihara kemerdekaan dan juga negara lebih baik sama kita semua. Jadi saling mengisi juga. Salah satu juga yang menjadi PR kita bersama, tidak hanya anak muda tetapi kita bersama adalah bagaimana menjaga persatuan begitu. Nah, kemarin ini kan juga sempat kita melihat bagaimana ada keterbelahan begitu dalam masyarakat Indonesia. Menjaga persatuan tidak mudah. Dalam sisi apa menurut Gustika anak muda saat ini juga bisa menjaga untuk persatuan ini? Lebih toleran, tapi toleran itu bukan sekedar misalnya saya bukan Muslim, di rumah saya ada masjid atau sebaliknya gitu. Tapi lebih mengerti perbedaan itu di mana dan mempelajari gitu perbedaannya dan ya dari situ akan terbentuk toleransi yang memang toleransi gitu, bukan sekedar ya disitulah gitu. Artinya harus mendalami dulu mendalami. Apa yang menjadi perbedaan sehingga tidak hanya permukaan kita mengerti atau menoleransi, tetapi kita paham apa yang menjadi perbedaannya. Agree to disagree mungkin juga. Oke, itu yang salah satu hal untuk menjaga persatuan Indonesia. Kemudian kalau misalkan ke depannya begitu ya, harapan untuk Indonesia ke depannya akan seperti apa, Gustika? Harapan saya sih ya seperti tadi, Indonesia akan sebagai negara akan lebih memfasilitasi persatuan, akan lebih baik gitu terhadap rakyatnya. Misalnya sebentar lagi atau sekarang lagi berlangsung ada
mau revisi undang-undang ketenagakerjaan yang menurut saya isinya sangat tidak pro rakyat dan itu it's unconstitutional. Jadi menurut saya tidak selaras dengan undang-undang dan mungkin dari kami sendiri juga harus lebih sadar hak-hak kita apa, hak-hak kami apa. Sebagai warga negara. Kita jangan hanya diam saja begitu ya, tapi kita juga harus bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan atau tapi negara juga harus mendengar. Jadi apa ya, saling mengisi lah. Saling mengisi. Baik. Gustika Fardani Yusuf Hatta ini juga merupakan cucu begitu dari proklamator kita, Bung Hatta. Terima kasih sudah berbagi syarat dengan prestasi dan juga banyak sudah berbagi dengan kita saat ini. Semoga juga ini berguna untuk pemirsa yang saat ini mendengarkan kita. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV dan pemirsa